resmi untuk Mindray, alat-alat Mindray. Nah, ini yang akan saya jelaskan, ini adalah ventilator tipenya SP600. SP600 bisa dilihat di sini, SP600. Saya akan jelaskan dulu dari tampilannya. Mungkin dari belakang dulu, baru nanti kita ke depan. Nah, di belakang ini, di layar LCD monitornya itu, dia udah ada connectivity, Pak. Di sini tuh ada connectivity untuk USB, ada juga bisa untuk kabel LAN juga, untuk LAN. Di sini. Jadi kalau misalnya mau connectivity pakai pasien monitor kami, pakai central monitor station kami, dari Mindray juga bisa dilihat di central monitor ini dari ini. Bahkan bisa dilihat di HP dokter gitu. Semua bisa. hasil. Bisa HP Bluetooth bisa. gitu. Jadi bukan pakai Bluetooth, Wi-Fi, aplikasi. Ya, aplikasi. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, dokter. Kurang lebihnya misalnya di sini saya pakainya demo ya. Dokter nanti pasiennya ada di ruang mana aja, tinggal dokter klik. Kalau sudah, nanti tampilannya kan seperti ini. Dokter nanti tinggal klik aja, misalnya pasien saya di NICU 1, di bed 1. Cuma bisa lihat tampilannya aja. Kalau setting kita nggak bisa ya? Setting nggak bisa. Karena memang sebenarnya dari Mindray ini tuh bisa di setting dari central monitoring station, dok, termasuk Inbuspam dan lain-lain. Tapi khusus dari untuk central situ maksudnya. betul. Kalau dari nggak bisa karena dari sebelumnya bisa, cuman karena pas masuk Indonesia itu dari Kemenkesnya di lisensinya ditutup, nggak boleh. Kalau misalnya mau masuk itu tolong dihilangkan dulu. Gitu. Jadi hanya untuk viewer aja atau melihat aja ya. Nggak sesuai monitornya. di birokrasi dong. Ventilator dan monitornya. Kalau di Puspam Selimpah mah ada Mindray nggak bisa itu. Kalau misalnya pakai pasien monitor kami itu bisa dilihat juga di sini. Betul, maka nanti bisa langsung masuk datanya, itu bisa langsung masuk ke medical record rumah sakit. Kalau misalnya mau ada datanya. Di sini untuk LCD-nya, ini untuk RS232 itu untuk service atau external device. Kalau misalnya mau dipakai untuk neonate, kebetulan ini untuk pediatrik sampai adult doang. Tapi ada juga yang sampai neonate untuk distribution. Nah, ini pakainya di sini, ini untuk nurse call. Sekarang kita lihat ini untuk AC power, ini DC power. Kita lihat dulu yang di sebelah kanan dulu deh. Di kanan ini dia ada sistem modul. Modulnya itu bisa sampai 3 modul. Nah, yang kita berikan itu modul yang sering dipakai yaitu ETCO2. Modul ETCO2 itu ada dua, ada yang side stream, ada juga yang mainstream. Yang kita berikan ini yang mainstream. Saya udah ke ruang ICU dan lain-lain, katanya sih memang di RS saya sering pakainya yang mainstream ya Pak ya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi ini bisa dipakai juga kalau misalnya pakai mesin anestesia modular atau pasien monitor kami. Pasien monitor kami sudah modular. Jadi kalau misalnya ini ventilator lagi nggak dipakai nih, di OKA mau ada tindakan anestesi, terus butuh ETCO2, ambil aja modul. Terus pasangin ke mesin anestesia. Nah gitu. Atau kalaupun misalnya ETCO2-nya rusak, itu nggak usah bongkar ventilator. Bawa aja modulnya ke kantor kami. Nanti ini perbaiki modulnya aja. Bisa sampai 3 modul. Ini untuk modulnya, ini untuk short arm, armnya itu bisa Bapak semua buka, Bapak Ibu semua buka dan dipindahkan ke mana saja, terserah. Ini ya. Sekarang yang di sebelah kiri yang banyak, ya. Di kiri ini ada 2 pintu. 2 pintu. Ini pintu utama untuk gas. Pintu utama untuk gas, pintu kedua untuk filter. Filter termasuk di sini tuh di dalamnya udah internal turbin. Nah, ventilator kita udah internal turbin, jadi udah nggak kompresor lagi, udah nggak berisik karena kurang dari 45 desibel, jadi nggak ada suara sama sekali. Terus dia O2 selnya sudah paramagnetik, bisa dilihat. Jadi bukan yang galvanik lagi. Kalau galvanik kan umurnya cuma 5.000 jam atau 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun harus diganti. Kalau kita enggak, ini lifetime. Paling rusak-rusak juga bisa di 8 tahunan lebih lah. Jadi serusaknya ibaratnya. Dan kalau perawatannya bagus atau nggak ada masalah sama sekali ya mungkin lebih dari 8 tahun pun nggak rusak-rusak. Di sini untuk port oksigen, ini untuk udara atau bahasa Inggrisnya air lah ya. Nah, udaranya juga sudah ada water trap-nya. Jadi ini water trap-nya itu bukan water trap yang dari pasien, tapi water trap yang dari sentral. Kadang kan sentral itu udara itu mengandung air ya, embun. Kalau ke ventilator takutnya langsung rusak, makanya di water trap dulu nih. Jadi kalau misalnya mau pakai udara dari eksternal, dari central station, itu udaranya airnya bisa di trap dulu di sini. Cara buangnya gimana? Ini ya, selangnya tarik terus ditekan. Nanti airnya muncul. Buangnya kayak gitu ya.
Tapi kalaupun misalnya enggak pakai udara pun, tidak pakai udara tapi tidak pakai air, itu bisa karena ini sudah internal turbin, bisa sampai support flow lebih dari 200 mili. Pressure pun bisa lebih dari 80. Kalau penggunaan internal sama eksternal kita yang memutuskan, si mesin otomatis membaca. Betul, enggak. Kalau yang dibawakan oleh kita ini udah bisa support dua-duanya. Jadi kalau misalnya Bapak mau pakai udara dari central station juga, ini bisa dua-duanya kepake. Jadi kalau misalnya udara di sini nggak mampu, dia di support pakai ini. Support ini. Betul. Kalau misalnya nggak pakai udara sama sekali, berarti ini semua yang main. Internal turbin semua. Kelebihan kekurangannya? Kenapa? Kelebihan kekurangannya, Pak? Kelebihan nggak ada. Sama aja. Iya, karena internal turbin udah paling bagus, Pak. Gitu. Dibanding yang kompresor. Nah, menurut saya dibanding kompresor ini udah lebih baik karena sudah tidak bising, terus bisa support tanpa udara atau air. Memang nggak dikasih konektornya ya. Konektor untuk kalau ada. Udah ada di situ. Ada, tapi kayaknya diambil Pak Indarto ya. Oh iya, diambil Pak Indarto. Karena tidak menggunakan. Jadi kalau misalnya mau minta aja Pak Indarto. Jadi konektor udaranya kita kasih kok. Oh, untuk N2 ya? Bukan. Udara. Kalau N2O itu untuk N2. anestesi biasanya. Mesin anestesi. Lalu di sini ada filter ya Bapak Ibu semuanya, ini yang harus diperhatikan untuk perawatan. Kenapa? Karena di sini sering kotor. Kalau misalnya ini tidak dibersihkan, HEPA filternya bakal cepat rusak. Gitu. HEPA filter tuh umurnya 5.000 jam atau 1 tahun. Ini cara gantinya cukup beli di tukang akuarium. Oh, HEPA. Iya, laras. Saringan. Iya, saringan ini untuk saringan udara, ini untuk saringan filter HEPA-nya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya udah ganti pasien nih, ini biasanya kotor nih, dicuci aja, cuci, pasangin lagi pas keadaan kering. Kayak gitu, pasangin lagi pas keadaan kering. Tapi kan kalau ini dicuci terus Rusak. biasanya suka jadi rusak ya, jadi tipis gitu ya. Nah, Iya. udah tipis ganti aja. Itu bisa berapa bulan? Apa? Berapa lama? Gantinya bisa berapa Setahun. lama? Kalau saya sarankan mas setiap ganti pasien dicuci atau Kadang ganti. pasien ada yang mau sampai 3 bulan gimana? Nah, tinggal Biarin. paling dicek aja Ini Kak. mah ada Cek kalau udah namanya kotor, ganti bio, gitu. Ayo, Pak. Kalau udah kotor Yang lebih rapat lagi juga ada. namanya teh bio apa sih itu? Jadi biarpun keadaan dipakai pasien bisa Bio diganti. filter. Ya, diganti aja. Ini mah cuma filternya. Itu air, toran gitu. Kalau pakai yang ini bisa Apa? satu jenis atau memang harus Enggak bisa, kayak gitu? nggak bisa. HEPA filter harus yang jenisnya kayak gini. Yang untuk filter udara harus yang hitam. Ini. Betul. Oh, oke. Biasanya ini berdebu. Hitam. Ini berdebu. Oh ini, nah ini kalau misalnya saya yakin lah kalau di ruang NICU ini mah nggak, ini udah tekanan yang negatif ya Pak? Nggak, Udah ada vakumnya. Belum. Nah itu yang akan jadi kendalanya. Jadi kalau misalnya tekanannya udah negatif, biasanya kan debu juga jarang ya karena udah tersedot oleh vakum. Nah kalau misalnya belum tekanan negatif kan berarti debu lalu lalang tuh kadang. Nah ini pasti Harus akan minta ke cocok Pak Surya kotor. tuh ininya cadangannya. Apalagi kalau ini disimpannya di IGD, di IGD harus lebih lagi gitu perawatan. Kalau ganti per pasien mah Kalau nggak per pasien ya pokoknya sering dicek aja. Kalau misalnya kelihatan kotor boleh dicuci. Nah ini apa filternya yang umurnya 5.000 jam ini jangan diapa-apain. Nggak apa-apa. oh ya. Ini mah cukup ini, tapi usahain pas ini misalnya dicuci nih jangan lembab atau jangan basah Pak. Gitu kering aja kayak gini. Ya, maksudnya sebaiknya berapa lama gitu digantinya? Sebulan atau apa? Ininya Oh. per kali pasien yang Kalau dari Kan saya kalau sih, pasiennya kan ada yang per 3 bulan. nah makanya. kalau per 3 bulan mah ya saya saranin mah seminggu sekali dicek Kak. Gitu. Ya, Apalagi kalau- kalau misalnya ini Ininya aja. Jadi selama mesin ini jalan, kalau kita ganti nggak usah dimatiin kan mesinnya. ya nggak apa-apa. Tinggal nanti dilepas, masukin lagi. Betul. Kalau pun mau misalnya ini kan beli nih tuh di tukang akuarium udah siap-siapin aja cadangannya. Jadi kalau misalnya kotor ganti dulu yang ini. Misalnya sebulan misalnya gitu. Dilepas, ganti. Ganti. Soalnya ini lumayan untuk merawat HEPA filternya biar umurnya nggak terlalu kayak lembaran. cepat ausnya. Kayak punya akuarium. Amin. Terus ventilator ini juga sudah dilengkapi 2 baterai ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini udah bisa cover sampai 180 menit. 180 2 3 jam, jam. 3 jam. Iya. Nah, sebelum saya nyalakan, sekarang kita lihat tampilan depan. Di sini armnya, kalau arm nggak perlu dijelasin kan? Cara dulu ya. Terus untuk monitornya sendiri bisa ditekuk ke atas, tekuk ke bawah, bisa di kiri, ke kanan ya, bisa ya. Lalu untuk ini untuk port inspirasi
Bapak Ibu di sini ada gambarnya juga. Oh ini gambarnya inspirasi. Ini untuk pot ekspirasi, ada gambarnya juga. Ini untuk nebu, gambarnya juga nebu. Nah, pot inspirasi dan ekspirasinya bisa dibersihkan. Jadi tinggal dibuka aja kayak gini. Ini bisa dibersihkan. Pot ekspirasi, apalagi pot ekspirasi, ini harus perawatannya lebih sering lagi. Kenapa? Karena di sini kadang yang paling kotor. Terus kan flow sensornya juga ini udah internal flow sensor ya, jadi nggak perlu pasang eksternal flow sensor lagi. Makanya ini jangan sampai kotor. Biasanya yang bikin kotor itu apa? Nebulizer. Nebulizer tuh suka bikin kristal. Nah kristalnya itu ada di mana nih? Di katup-katup sini. Di sini nempel, di sini nempel. Dicuci aja. Ini bisa dicuci pakai sabun, sabunnya yang pH-nya 10 sampai 10,5 kurang lebih ya. pH-nya Sabun naon. Nah itu saya itu bukan makanya saya itu bukan pedo sabun, jadi harus dicek satu-satu gitu. Sabun baik. Iya, sabun baik Pak. Sabun Lupa lagi nyuci, iya nya Pak, dot sama gitu ya. Nah itu. Tadi kita mah adanya sabun. Dia masih pakai dot. Oh, tapi tadi kayaknya banyak. Itu internal aja. Susah disapi sampai sekarang. Gitu. Bapak, emang Bapak enggak? Gak punya ini ya, Kenapa? cadangan cuma satu itu. Oh enggak. Ini mah sebenarnya bersihin juga gampang Pak, kalaupun misalnya Gak terburu-buru usah sekali, disterilkan. di swab pakai alkohol juga nggak apa-apa. Gak usah. Enggak, ya pada disterilkan lebih baik. Ya kalau misalnya disterilkan kan harus ada Ya, backup kan. betul. Ini udah gantinya itu. Kalau misalnya enggak ya di swab alkohol aja dulu. Nggak apa-apa. Terlalu beresiko. Ini tuh pernah ventilator ini waktu trial di Gicu itu masalahnya tuh bukan masalah dari venti Pak, tapi dari maintenance perawatan. Saya tuh ditelepon sama waktu trial itu dilihat, wah kok tidak turun sampai 1.500, respirasi cuma 6. Sahan udah panik Pak. Saya langsung ke RSAS. Pas ditinggali, entos ada tos leres deui kunaon eta flow sensor motor dibersihan ku si AA. Itu saya sih nggak minat ada istilah apa bi. Entos dipasang gede normal, nggak ada masalah. Jadi memang kalau ininya kotor sama kristal kan, kristal dari nebu, dia ngeganggu flow-nya. Ya. Jadi ngebacanya pun sensornya jadi salah. Ini ada cadangannya. Kalau hilang gimana? Yang ininya nih. Kebetulan sih enggak sih jadi Cuma satu. Bularas kalaupun Berarti misalnya mau Kalau ya hilang gimana? bisa di Hilang. lagi Bularas. Mesinnya tetap bisa hidup. Maksudnya Nggak bisa. iya, ya kalau ditanyanya bisa hidup bisa, tapi kalau misalnya dipakai enggak. Kenapa? Nanti Tidak flow-nya benar. tidak benar. Tidak terbaca dengan Ah, baik. terus. Gitu. Nah, untuk tampilan mungkin segitu dulu. Ini untuk port apa namanya? Humidifier kan nggak perlu dijelasin lah ya. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke cara pemakaian? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Lanjut. Mungkin Abi izin buka. Kalau misalnya mau langsung ke pasien saya buka yang dari kita ya. Tapi kalau misalnya masih mau training dulu, kita dulu siap. Saya izin buka dulu. Nah, untuk pemasangan breathing circuit ini saya sarankan kalau misalnya menggunakan humidifier, Kita jarang pakai ini. kalau misalnya pakai humidifier, dipasangin dulu ke humidifier baru dicek. Jadi jangan ini kepasang ini ya, kabelnya yang kepasang ya. Gitar wire. Aduh gimana? Saya pakai yang ini aja deh. Gaya Ini sama ini aja deh. sambung. Ini jadi. Oh nggak apa-apa. Oh. Wire-nya Oh dilepas. ini. Ya ini sama ini aja paling apa ya? Ya. Sama wipe-nya ada nggak? Apa wifi? Montis. Apa sih namanya? Ye. Y. Emang sini nggak ada ya? Nggak ada Y. Nah, ini coba. Itu mana ya? Oke, gimana sih, Pak? Tercecer kayaknya. Pak. Kamu tuh dulu. Pak yang itu pakai yang Aduh. jangan pakai yang ini, langsung pakai yang kita jarang pakai humidifier. Oh gitu? Langsung pakai. Yang kami juga udah sama humidifier Pak.
Itu mau Harus pakai humidifier. Enggak harus. Tapi Harus. kalau misalnya mau pakai langsung yang kami nggak apa-apa, bisa mau langsung ke pasien. Iya, langsung ke Langsung aja. Pakai yang ini aja. Hah? Saya izin buka ya. Itu bisa pakai apa aja ini Bu? Bisa. Ya, nggak harus minggu. Nanti kan akan dikalibrasi, dicek. Kalau misalnya bermasalah dia ventilator Sama yang kayak yang ini ya. Sama Kayak kayak yang- kiri gitu. Bukan yang satunya. Beda ya, satunya. yang ada itu, yang ada Yang ada ininya. Tuh, Water itu, trap-nya. itu Iwan. Sama itu. Ya, yang ada water trap-nya. Mana? Yang ada water trap. Saya ngerti Pak Iwan White. Nah, kalau ini udah yang satu set sama chamber. Oh ya. Kalau misalnya mau pakai apa namanya? Humidifier, misalnya ada yang Jarang pakai kita nya, Pasep. Kita mah jarang pakai humidifier. Nah, Pakainya HME. HME. Oh, HME. Oh iya, sih karena ini dewasa ya, bukan neonet. Kalau neonet kan biasanya pakai humidifier. Kalau ini nanti untuk ini Pak, untuk sensor humidifier-nya. Sensor humidifier-nya di dia. Ini saya sambil jelasin aksesoris dulu kali ya. Oke, sok. Yang dapat ini dapat juga bacterial filter ya Pak ya. Bacterial filter ini untuk HFNC. Ini udah dibuka. Oh iya, siapa? Ini untuk HFNC, ini masnya. Bisa Kalau ini mau pakai pakai HPNC. Bisa. Oh, Mantap. Tuh. kelebihannya bisa pakai HPNC. Bisa. Jadi kita sudah memperhatikan. Ini Mas untuk NIV. Oke. Ya, oke, untuk aksesoris mah nggak ada pertanyaan mungkin ya. Semoga ini bisa dipendengin ya? Bisa. Bisa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak, duduk. Kalau mah aja Bapak. Nanti. Nah, ya, nah cara pemasangannya itu untuk kalibrasi. Kalau misalnya mau dipakai nih, misalnya pasien di UGD mau di antar ke Micu nih, tolong dikalibrasiin dulu ventilatornya biar bisa langsung dipakai. Kalibrasinya tinggal gini aja. Oh, ini colokin ya. Colokin aja. Ayah lihat, Ini ada kalau Oh, ayah penutup. Nah, jadi itu kudu dikiga tak? Aya nu namina leak test plug. Iya. Ieu teh namina leak test plug, tapi mun bahasa Indonesia nama tonjolan. Nah, teh tonjolan gitu nya. Anjay. Jadi nggak Oh, usah dicolok jelas. manual. Iya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua tuh nggak perlu di samping ventilatornya untuk tighten kayak gitu. Pak. Ya ya. Enggak usah. Cara menyalakannya tinggal dipencet sekali aja, nggak usah ditekan pakai kuku, nggak usah apa, mulus aja daripada ini nanti terus. Ini ada bekas-bekas kuku. Iya, ada Pak. Nih, 2030 nggak pakai tiup. Yang akan ditampilkan pertama adalah gambar. Kenapa gambar? Di sini tuh setiap alarm bisa disertai gambar. Misalnya tuh O2-nya tidak terpasang dengan baik, alarmnya tinggal diklik masalahnya di mana. Nanti ditunjukin pakai gambar. Nah ini yang harus diperhatikan. Misalnya di sini ya saya yakin sih bisa pada bahasa Inggris semua ya. Tapi kan mungkin ada yang tidak tahu, makanya diberikanlah gambar. Pertama port ekspirasi, port inspirasi, port inspirasi, port ekspirasi ke leak test plug. Sudah. Nah kalau misalnya mau pakai bacterial filter, pakai dulu bacterial filternya. Kalau misalnya mau pakai humidifier, pasangin dulu ke humidifiernya. Jangan kayak gini aja. Iya. Karena apa? Karena saat dicek sirkuit takutnya kebocorannya malah di humidifier dan itu tidak tercek kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah mau pakai humidifier dan lain-lain, mau pakai yang lain juga semuanya dipasangin dulu baru dimasukin ke leak test plug. Kalau sudah oksigennya udah terkonek, udah. Oksigen udah terkonek, air sudah terkonek, nggak pakai nggak apa-apa. Kalau udah tinggal continue aja. Tungguin 3 menit. Perawat bisa ngelakuin hal yang lain. Mau perawatan dulu di mana atau mana. Jadi kalau misalnya selama 3 menit ini dia running. 1 menit ini untuk ventilatornya, 2 menit untuk paramagnetic O2 cell-nya. Mas setiap dikalibrasi magnetiknya Dicek. dicek. Nah. Kalau pilih kan pakai ditutup. Ya, ini enggak usah. Nggak usah deh. Tapi Ya. satu kali ya nih. Nggak pakai tangan lip. Itu Nyanyi tetep. Nah, kita buat gitu Sok, nah buat panjang. takutnya kan bisa biar lebih panjang lebih enak aja. Kalau terlalu pendek juga, ya kalau pendek juga kan takutnya kan jauh gitu ya antara tiang bed Pondok nyogok panjang ini pasiennya juga. itu teh pasien. Siap. Panjang lebih. Nah, bisa nanti ngerti. Ya kayaknya
Enggak ya. Artinya Nah, akan sambil saya jelasin. tangan. Dari sini ke sini itu dia sampai ke safety place ini, safety valve test ini berarti mengecek kondisi ventilatornya. Ke bawahnya itu sirkuit, kayak leakage, minimal kurang dari 300 mili. Kalau 0 apa? Bagus, tidak ada kebocoran sama sekali. Termasuk kayak compliance dan circuit resistance. Jadi kalau ada nilainya berarti ada kebocoran. Ya, kalau misalnya kurang dari 300, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Saya pernah pakai breathing circuit yang saya pakai selalu untuk demo ya Bu. Jadi saya pakai terus. Sekarang Ngeblor ya. leakage-nya Tapi sampai yang ke diterima- 120 Bu. Yang diterima Tapi masih kurang bisa dari dipakai. 300 ya. Kurang dari 300. Ini 0 karena masih baru dibuka gitu ya. Oke. Yang terakhir tinggal O2 sensor test, dia 2 menit sendiri. Jadi ini totalnya itu 3 menit. Selama 3 menit nggak usah melakukan apa-apa, tinggal pencet continue, lakuin yang lain. Mau perawatan ke pasien lain dulu atau apa kayak gitu. Kalau ada yang gagal gimana? Balik lagi ke Tulisannya fail. awal apa Kalau misalnya bisa tulisannya dilanjutkan? fail, nanti dia akan ngasih gini, misalnya, Gambar. misal. Di sini ekspirasi valve testnya fail Heeh. atau ekspirasi flow sensor testnya fail. Ya itu Di sini akan ada tanda flow sensor kalibrasi dulu flow sensornya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang lain nih ada yang fail, di sini pasti tulisannya partially pass. Partially pass itu berarti sebagian gagal. Kalau fail benar-benar gagal, nggak boleh dipakai. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini udah mau diulang lagi, di sini akan ada tulisan retrik. Gitu. itu dari nol Nanti lagi apa? Di nol lagi, dari awal lagi, 3 menit lagi. Gak usah pasang dibuka dulu misalkan gitu. Ya paling harus dicek dulu. Kalau misalnya failnya karena kebocoran nih, berarti ada Harus katup cek yang dulu. terbuka tuh, dicek dulu. Iya, katup nu terbuka non kan kadang di breathing circuitnya ada semacam katup yang mesti dibuka tutup itu. Ya. Tapi dimatiin nggak usah. Nggak usah, tinggal ready aja. Langsung aja. Nah ini kan pas berarti berhasil, bisa dipakai. Masuknya ke standby. Standby. Kalau masuknya ke retri, ulang lagi dari awal. Oh. Standby. Nanti bisa dilihat di sini pas. Hmm. Nah, kalau pertanyaannya, kalau misalnya saya ganti sirkuit nih, Kang. Nah, pasiennya kena ganti sirkuit atau seminggu. Misalnya dari aturan pemerintahan atau seminggu kena ganti sirkuit. Berarti saya harus kalibrasi dari awal lagi nggak? Harus. Usah. Kalau di kami nggak usah. Oh, nggak usah. Kita ada yang namanya sirkuit test. Jadi Bapak Ibu tinggal cek Oh, sirkuitnya ngetes. aja. Sirkuitnya Saya aja. sambil cek ya. Jadi yang dicek itu dia cuman sirkuitnya aja. Jadi lebih cepat, nggak sampai 3 menit. Ganti nih, ganti magnetiknya sirkuit. nggak usah. Ganti. Yang lain Betul. Berarti ganti dulu baru ke situ ya. Betul. Nah, ini cuman sebentar. Dah beres. Hmm. Gitu. Terus pertanyaannya tadi, ini bisa untuk HFNC juga, ini mumpung dari tampilan layar, bisa masuk ke O2 terapi. Kalau O2 terapi cukup dari port inspirasi, satu selang aja, port inspirasi ke humidifier, karena penghangatnya kan memang harus dari humidifier ya. Ya itu, Bang. Penghangatnya nggak bisa dari ventilator, baru ke pasien. Jadi nggak perlu pakai 2 sirkuit ekspirasi nggak usah. Tinggal dipasangin ke selang HFNC-nya. Masal prong. Asal prong. Berarti ininya pakai yang sirkuitnya yang mana? Pakai Ini kan ada bisa, sendiri, bisa. ada yang satu. Oh, ada yang satu Jadi sendiri jadi atau harus 2 Oh. Nyambung Pak. nyambung. Tapi ini nggak dipakai ini teh. enggak, inspirasi enggak masuk. Karena kan HFNC mah cuma satu sirkuit doang. Inspirasi aja kalau untuk HFNC kayak gitu. Kayak Ya. kayak Yang diatur hanya flow sama FiO2. Harusnya mah Ya, kalau cepatnya. ngatur temperaturnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, Terus ini ke sini, ini ke sini. kan ini tadi ini ke sini ke humidifier, dari humidifier ke Pasien. Laras. Jadi untuk ngatur flow-nya dari ventilator, FiO2 dari ventilator, yang dari temperaturnya dari humidifier. Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalau misalnya pasien baru. Punten Pak, slide-nya. Iya. Miringan ya bunyi. Pak, kan panjangnya nyongkot. Ya, kita saya pegang-pegang. Oh, panjangnya teh kayak kereta. Kayak Ya. Kita ngambang. Ah, jadi te non Begituan. Ya, jadi ini kan misalnya di tempat Ular aler. ya kalau kayak gini doang kan kalau Jadi kayak gini doang dia berdiri. gini. Iya. Dia menekuk gini, sedangkan untuk memasang ventilator itu tidak boleh
dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau misalnya dia pakai humidifier ada embun, dia masuknya ke paru-paru. Jadi harus seperti leher angsa seperti ini. Jadi kalau misalnya ada embun, dia ke humidifier. Kalau yang ekspirasi kemana? Ke water trap. Gitu. Yang inspirasi ke water trap, yang inspirasi ke humidifier. Oke. Sekarang masuk ke tampilan awal lagi ya. Kita kembali lagi. Yang tampilan awal itu ada dua, last patient sama no patient. Kalau last patient berarti yang terakhir disetting oleh dokter. Misal dokter udah nyeting nih buat pasien. Terus pasiennya di standby-in dulu karena mau udah disetting, terus pasiennya di standby dulu karena mau dibawa ke CT scan misalnya. Kan pasti standby tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah pilih last patient, udah keatur, tinggal start aja. Jadi dia akan ke tampilan yang sebelumnya. Kalau misalnya no patient, berarti akan harus mengatur. Yang harus diatur itu apa? Setting. Pertama adalah dewasa dan anak-anak, karena ini bisa dari anak-anak ke dewasa. Terus yang kedua, invasif dan non-invasif. Ini pakainya non-invasif atau invasif. Yang ketiga, gender. Perempuan atau laki-laki. Kenapa gender harus kita pilih? Karena itu untuk menentukan tidal volume. Ini bisa otomatis menentukan tidal volume pasien. Taunya otomatisnya dari mana, Kang? Dari ini, berat badan. Dari berat badan pasien. Berat badan atau tinggi badan? Bisa tinggi badan, bisa berat badan. Kalau kita di defaultnya panjang badan. Kenapa kita defaultnya panjang badan? Karena kalau misalnya panjang badan itu, pasien itu datang dari IGD biasanya udah apne. Kalau misalnya ukur berat badan biasanya susah. Jadi harus panjang badan. Nah, panjang badan yang didapetin apa? Ideal body weight. Jadi berat badan ideal pasien. Misal saya taruh lah ini pasiennya 160. Oke. Dia berat badannya 57 idealnya. Tapi kalau misalnya dokternya pengen nyetingnya berat badan, bisa, nanti saya akan nyejarkan. Kayak gitu ya. Kalau perempuan dia akan berbeda 53. Gitu. Nah, terus tahu hitungan tidal volumenya dari mana, Kang? Tuh, langsung berubah kan ya. Jadi ini tidal volume normal pasiennya. Cara menghitungnya di mana? Di sini, di setup. Terus tidal volume per ideal body weight. Jadi yang tersetting ini dia 7 mili per kilogram berat badan. Jadi dia kayak tadi 57 kg dikali 7 mili, kurang lebih di 400. Kalau misalnya dokternya mau ganti, bisa. Dokter mau mainnya di berapa? Oh iya. Bisa diganti. Oh, ini bisa disetting ya? Bisa disetting. Dokter mau mainnya di mana? Biar kedepannya itu ventilator ini ngitungnya sesuai dengan hitungan dokter. Lalu ini yang tadi saya bilang, dokter maunya pakainya tinggi badan atau berat badan. Kalau Biasanya misalnya suka pakai berat badan. boleh. Kalau misalnya mau Tinggi badan. kalau tinggi Jadi ya nanti bisa IPW. diatur sendiri lah ya. Kayak gitu. Lalu IE rasio. Dokter sukanya pakai IE rasio atau T inspirasi? Gitu. Kalau misalnya sukanya pakai IE rasio, T inspirasinya ganti IE rasio. Tapi kalau sukanya pakai T inspirasi, pakai T inspirasi kayak gitu. Tip pause juga bisa diganti, mau pakai tip pause atau flow bisa. Terus semuanya ini bisa Oh, diatur. ada dua ya? Apa? Enggak, pilih salah satu. Di pause itu apa? Time pause biasanya saat PIP menyentuh tekanan akhir ya. Time pause itu biasanya. Terus ini untuk O2 sensor setup mau dimonitoring atau enggak, CO2 sensor mau dimonitoring atau enggak, kayak gitu. Ini untuk kalibrasi. Kalau misalnya mau pakai ETCO2 terus kan kalau mau pakai ETCO2 harus di zero dulu ya, Pak. Nah, ini untuk zeronya. Oh. Dari mana tadi? Setup, pilih setup terus ke kalibrasi. Oke. Gitu ya. Oke. Sekarang udah ini kita akan coba di VAC karena VAC kan kita bisa lihat tidal volumenya sekian apakah sesuai atau enggak. Ya. Saya setting tidal volume itu 400. Oke. Berarti di sini Ini harusnya harus di setting di sini apa bisa langsung di sini? bisa. Tadi kan manual. Tadi kan otomatis. Ya maksudnya, maksudnya kan tadi kan yang otomatis. Iya. Kalau misalkan langsung di sini bisa? Bisa tuh. Nggak apa-apa. Nggak harus di yang tadi? Harus. Jadi ini mah sebenarnya hanya memudahkan dokter biar nggak usah ngitung deh. Oke. Nah, settingnya juga ini mah aduh Pak, ada Sunda-Sundanya keluar sedikit Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Berapa? Nggak orang, nggak orang Sunda nggak apa-apa. Sip atau kayak gitu, Pak. Nah, kalau misalnya tidal volume ini saya pencet, tidal volume itu akan mempengaruhinya kemana? Minute volume tentunya. Ya. Jadi kalau misalnya tidal volume saya naikin, dokter nggak usah ngitung minute volume lagi.
dia udah bisa ngasih tahu. Dok, kalau misalnya dokter naikin tidal volumenya segini, minute volumenya akan jadi segini. Sekian gitu ya. Betul. Minute volume itu tidal volume kali frekuensi. Itu walaupun sudah tersambung dengan pasien itu muncul. Muncul. Gitu ya. Terus minute volume itu tidal volume kali frekuensi. Jadi kalau saya ngatur frekuensi, dia bisa ngelihat juga minute volumenya naik. Kayak gitu. Misalnya. Kalau T inspirasi hubungannya sama apa? IE rasio. Jadi kalau misalnya Bapak pilihnya T inspirasi, IE rasionya bisa dokter lihat. Ah, ini berarti IE rasionya 1:3. Oke. Tapi kalau saya maininnya di IE rasio, berarti yang di sini terlihatnya adalah T inspirasi. Betul. Ini untuk atur PIP dan di sini ada juga flow, assist, intercycle. Nah, untuk assist dan intercycle nanti akan saya jelaskan. Kita masuk dulu, kita lihat. Yang akan saya perhatikan ini pertama adalah tampilan awalnya dulu. Ntar sampai muncul dulu ya, biar kita enak. Nah, ini 400. Di sini harusnya dia 400 juga. Kurang lebih. Kalau misalnya di 390, 410 itu masih baik-baik saja. Nah, range-nya berapa? Toleransinya berapa? Toleransinya? Toleransinya kurang lebih di 20% mungkin ya, Pak. Plus minus gitu ya? Plus minus. Nah, ini minute volumenya juga udah ada. Ini mainannya liter. Kalau ini kan mili ya. Ini frekuensinya 10, saya setting 10. Udah sesuai. ETCO2-nya 0 karena tidak terpasangnya. Baru akan muncul kalau misalnya ke pasien. Ini waveform-nya. Kalau sudah, di sini juga ada tombol kecil banget. Ini namanya pulmosite. Bapak-bapak, ibu semuanya. Pulmosite ini apa? Pulmosite ini adalah untuk memperlihatkan keadaan paru pasien. Kalau misalnya keadaan paru pasiennya normal-normal saja, biasanya di sini biru. Pas tersambung warnanya biru. Biru semuanya. Biasanya kalau tersambung masih ada kendala. Jadi kalau misalnya udah dipakai pasiennya udah enak, baru di sini biru semuanya. Okay. Itu berarti tidak ada apa-apa. Kalau misalnya kayak orange gini, kenapa? Compliance-nya tinggi. Kenapa ini compliance-nya tinggi? Saya pakai Tesla. Oke. Kayak gitu. Saya pakai Tesla kayak gitu. Compliance tinggi. Kayak kuning ini apa? Berarti ini alirannya juga terganggu atau mungkin di ETT-nya karena ini di Tesla juga gitu kan ya. Kayak gitu. Ya kalau pasien terganggu, dia seandainya terganggu nggak warnanya biru, warnanya apa? Ini orange. Orange. Ini ada orange. Ini tuh terganggu ini. Ini tuh terganggu. Harusnya biru semua. Kalau sudah nyaman dia biru. Nah, misalnya taruhlah ada slime gitu ya. Ada hak gitu di tenggorokan. Terus ininya warnanya kayak gini. Oh, ini kenapa ya? Kok orange kayak gini? Coba disaksikan. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau pasien ARDS misalnya ya. Oh, ini compliance-nya kuning gini. Oh iya, pasiennya ARDS dong. Kayak gitu. Nah, mau dibuka open lung enggak? Lalu yang kedua yang disukai oleh dokter paru. Dokter paru paling seneng lihatnya apa? Spirometri. Ini bisa lihat juga spirometri. Ini pumps, ini spirometri. Spirometrinya bisa sampai 2 spirometri. Yang dinilai spirometrinya apa aja, Kang? Bisa diklik di sini. Ini perbandingan pressure dengan volume. Ini flow dengan volume. Ini flow dengan pressure. Ini volume dengan CO2. Jadi dokter pengennya apa? Dokter pengen lihat perbandingan spirometri apa, dokter? Dokter Brown itu Gitu. Biasanya pengen lihat spirometri. Nah. Yang ketiga ada apa? Nilai, values atau nilai. Nilai ini adalah berbentuk angka. Jadi kalau dokter pengen melihatnya berbentuk angka, nilai atau ini berapa ya nilai PIVIC-nya tuh berapa ya? 23. Oh, nilai ini. Dan ini pun sudah terkeluargakan lah bahasanya memang. Sudah dipilah-pilah gitu. Jadi ini untuk pressure, ini untuk volume, ini untuk ventilasi mekaniknya. Dan kalau ETCO2-nya terpasang, biasanya di sini ada ETCO2 juga. Ada ETCO2 juga. Dan itu warnanya udah sesuai dengan karakter warna waveform-nya. Nah, warnanya bisa dirubah nggak, Kang? Saya mah dokter mah biasanya pressure tuh warnanya merah dah. Dulu mah ini mah warnanya orange jadi kangkok, bisa dirubah warnanya. Jadi ini semuanya nanti kalau warnanya dirubah, waveform-nya pun akan berubah warnanya, nilai-nilainya pun akan berubah warnanya. Yang ketiga apa? Kebetulan di sini pas banget ICU-nya itu kamar-kamar. Yang dibutuhkan untuk ICU kamar-kamar adalah apa? Tampilan yang besar, biar bisa dilihat dari jauh. Makanya kita ada yang namanya big memory. Kurang pada kumaha kah? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di nurse station bisa melihat dari pressure berapa. Ini kayaknya favorit nih. Apalagi kalau jaga malam ya Pak ya, ada remang-remang mata. Dan ini nilai-nilainya pun bisa disetting. Butuhnya apa aja? PIP butuh nggak? Kalau misalnya nggak butuh ganti yang lain.
pipik butuh nggak? Kalau nggak butuh ganti ya. Pedal volume. Kalau nambahin lagi Volume. Kalau nambahin nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Karena Jadi kalau misalnya cukup segitu. ditambahin lagi jatuhnya Jadi kecil. nggak big numeric Pak. Value jadinya. Value ya, kecil lah. Jadi kecil. Oke, untuk sampai sini, ini dulu lah. Ini adalah tabular trend. Jadi kalau misalnya dokter pengen lihat trennya berbentuk grafikal, tabular, atau mau disetting atau even lookbook. Ini untuk trend. Itu nggak perlu kita setel, kita setting. Nggak usah. Ini mah biasanya untuk Misalnya, melihat aja historikalnya lah yang kayak gitu. Kalau ini untuk apa? Ini Sampai berapa lama historinya? bisa 24 jam. Bisa 24 jam. Nanti dilihat ya dokter itu ada. Harus dihapus nggak? Harus nanti juga Otomatis kalau pasien. misalnya bapak Ganti pasien bapak otomatis. agak new patient nih, otomatis ya dari new patient lagi kayak gitu. Itu kok ada kamera itu. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Ini ke freeze dulu. Freeze itu untuk apa? Misalnya kalau misalnya bapak ibu mau nge-WA dokter, nunjukin waveforms yang selalu berjalan kayak gini dan angka berubah-berubah, kan WA-nya kadang jadi jelek ya hasilnya. Nah di freeze dulu. Kalau di freeze jadi diam. Tapi ventilator tetap memberikan terapinya. Gitu untuk foto. Itu untuk freeze. Didiamin. Kalau foto, kebetulan kalau foto nggak bisa digunakan di sini. Kenapa? Karena foto itu kalau misalnya ini udah terconnectivity. Jadi kalau misalnya di foto itu sama dengan di screenshot Kak. Jadi kalau misalnya ini udah terconnectivity ke yang tadi saya bilang, ke pasien monitor kami, ke center monitor kami, mau dikirim ke IMR, medical record, Kakak tinggal foto aja screenshot, terus langsung send ke medical record. Nggak usah dipoto lagi. Gitu. Jadi untuk ini mah nggak bisa. Jadi seandainya gini pasiennya kan meninggal tuh, tadinya dokternya belum merekam ininya, terus mau dilihat lagi masih bisa nggak? Dilihat lagi apa ya? Seandainya mesinnya udah mati, mau lihat yang hasil EKG tadi ya terakhir gitu kata dokternya, masih bisa nggak ini? Nggak ada EKG. Oh ini nggak ada EKG. Enggak, Maksudnya maksudnya rekaman. Oh rekaman lah tuh. Kalau udah mati mah nggak bisa ya. Tadinya dokternya sejak Nggak nggak bisa. Kalau sudah mati Kayak hapus. mesinnya mati. Iya. Harus sebelum dimatikan. Masih hidup ya. Ya, kayak gitu. Untuk tampilan layar mah nggak ada yang ditanyakan dulu ya. Ya. Kita ke sini, mode sekarang. Mode itu kita ada banyak Pak. Tapi yang bisa di shortcut cuma 8. Modenya itu ada segini. Dan kita juga ada yang namanya mode AMP. AMP itu mode apa? Nah ini mode saktinya kami. Bahasa saya mah mode sakti. Nah ini saya lengkapin lah 8. Nah kalau misalnya dokternya jarang dipakai dihilangin aja. Kalau enggak, ini kan untuk shortcut yang di tampilan atas ini aja nih biar dokternya ganti modenya gampang. Oke. Nih biar gampang. Kalau gantinya juga tinggal diklik aja, terus setting dulu, terus di oke. Nah ini saya ganti ke mode pressure AC. Nah kenapa namanya PAC Kang? Apa A-nya itu apa? Jadi kan biasanya kalau kontrol itu pressure control atau volume control. Di sini ada yang namanya AC-nya atau assisted. Nah, A-nya itu adalah assisted. Kita itu udah lebih canggih lagi, alatnya udah mode AI. Jadi kalau assisted itu dia namanya assist atau membantu. Nah, kalau IntelliCycle itu apa? IntelliCycle itu semacam AI-nya sensitivity. Kan sensitivity itu biasanya di-trigger sama ini nih, F-trig ya. Nah, itu untuk sensitivity ya. Nah, sensitivity-nya kita bisa AI kan. Oh. Jadi secara otomatis. Nah bedanya apa? Punten, boleh saya ke Tesla-nya. Gini, ini yang akan jadi bedanya. Kalau yang namanya mode kontrol, biasanya kontrol itu kan apa yang dokter setting itu yang diberikan oleh ventilator. Ya. Kalau misalnya dokter settingnya frekuensinya 10 ya berarti 10 nih, 10. Ya. Berarti dalam setiap 12 detik dia ngasih satu waveform. Nah, sekarang kalau ada napas pasien gimana? Biasanya kalau di mode kontrol ada napas pasien nggak dianggap. Terserah, gue ngasihnya 10 ya, gue kasihnya 10 kali pokoknya semenit. Nah kalau asisnya dinyalain ada napas pasien, dia akan dibantu. Baru. Ini yang akan menandakan ini ada napas. Ini kalau A-nya dinyalain. Nah misalnya harusnya kan segini sih. Nah beda kan? Nah ini kalau asisnya dinyalakan. Kalau IntelliCycle-nya tuh apa? IntelliCycle-nya itu mode AI-nya. Jadi kalau misalnya dinyalain dia sangat sensitif karena udah AI-nya. Kalau matiin berarti dokter harus nyeting triggernya mau sensitif apa. Betul. Itu IntelliCycle bedanya. Kalau asisnya dimatiin apa? Nah kalau asisnya dimatiin berarti dokter sedang menggunakan pressure control murni. Jadi kalau misalnya saya kasih napas ya paling ada wave kecil kayak gini. Ini ada napas tuh kok.
Jadi nggak ngasih tekanan atau volume ya? Dia nggak ngasih nggak ngasih support untuk si napasnya. Dia akan tetap memberikan kontrol sesuai settingan dokter. Kalau 10 kali per menit ya udah tuh, saya kasih napas paling cuma ucrut gitu doang. Dia jaraknya tetap sama, frekuensinya 10. Gitu. Itu bedanya. Jadi kita kalau misalnya asisnya dinyalain, saya kasih napas dibantu. Jadi seolah-olah dia jadi SCMV kan? Betul. Cuman bedanya si SCMP sama kontrol apa? Kalau SCMP supportnya bisa dokter setting. Oh iya. Ya, supportnya bisa di dokter setting. Tapi kalau misalnya yang kontrol supportnya akan mengikuti kontrol. Gitu. Ya inilah enaknya kalau ngejelasin di RSS. Pintar. Jadi saya nggak perlu banyak ini. Terus, nah sekarang saya ke mode AMV. AMV itu mode apa, Kang? AMV itu singkatan dari Adaptive Minute Ventilation. Di sini ada yang pernah pakai. Saya nggak boleh nyebutin brand lain ya. Jadi AMV Jangan itu membanding-bandingkan. betul. Kalau AMV itu jadi kepancing sih bener terdirekam ya Pak. Hati-hati saya kalau dapat salah bicara ini. AMV ini adalah mode AI-nya ventilator, Adaptive Minute Ventilation. Yang dokter setting itu apa? Cuman minute volume-nya aja. Jadi tinggal begini, dokter tinggal setting minute volume-nya aja sama PIP lah. PIP kan tetap untuk si APOD-nya. Betul. Kalau minute volume-nya ini mah ini ya. Kalau kita yang banding-bandingkan boleh kan? Kenapa? Kayak Oh iya, kalau C1. ini boleh. Bapak mau manggawe. C1 ASP. ASP. Ya. Kalau ini kita udah ada yang namanya intercycle-nya. Jadi kalau intercycle-nya itu dia ya itu sensitivitasnya. Mau AI juga enggak. Kalau misalnya enggak mau AI ya dokter settingnya. Apa bedanya kalau diaktifin AI-nya? Kalau AI-nya diaktifin, dia ada napas di trigger langsung dengan baik. Langsung. Sensitif banget. Ada napas kecil aja dia langsung di trigger. Oke. Tapi kalau misalnya AI-nya dimatiin, ya dokter pengen nge-triggernya seberapa jauh napasnya gitu. Jadi kalau ada napas kecil mungkin nggak ke-trigger. Jadi jadi dipicunya sama trigger. Ya, gitu. Jadi jadi mode settingannya AMP ini berarti nantinya. Mode AMP itu gini, dia semua mode dijadikan satu. Misalnya pasien datang, saya kasih semacam case lah ya. Pasien datang dengan keadaan apnoe, tidak ada napas sama sekali. Kita pakai mode AMP nih. Kalau misalnya pasiennya normal, kita kasih minute volume 100% aja lah ya. Kalau ARDS mungkin bisa dijadiin 110. Kalau COPD kan compliance-nya rada jelek ya. Jadi mungkin dijadiin 90% aja kayak gitu. Nah, misalnya kita anggap aja normal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya pasiennya tidak ada napas, dia udah langsung otomatis masuk ke mode kontrol. Tapi tetap settingan di sininya AMV. AMV. Ini sedang mode kontrol nih, Pak. Saya kasih napas, Pak. Ini saya kasih napas. Nah, mulai kasih napas. Ini udah mulai masuk mode intermittent dulu pasti. Iya. Karena napasnya tidak adekuat kan. Ini sedang intermittent dulu. Nah, gimana kalau saya apnekan lagi? Ini kan saya apnekan lagi. Harusnya kan di sini nggak ada. Dia langsung masuk ke kontrol lagi. Gitu. Nah, yang tadi Bapak bilang triggernya itu dari ini. Nah, intercycle-nya itu kalau misalnya saya triggernya itu intercycle-nya dinyalain, saya kasih sensitivitas napas sedikit aja, dia langsung kebaca. Sebentar. Lagi di bawah nih. Tuh, saya dikit doang udah langsung ngebantu. Saya dikit doang langsung ngebantu. Kayak gitu. Beda kalau intercycle-nya dimatiin. Sensitivitasnya mau seberapa lama. Kalau misalnya nggak terlalu, ini mah napasnya nggak terlalu bagus, masih tetap kontrol nih saya kasih. Ini masih kontrol. Sampai ke dia masuk ke mode support dengan otomatisnya. Jadi ini bisa dipakai dari pasien masuk sampai ke cabut ETT. Nah, satu mode. Gitu. Nah, itu kita mengevaluasi keberhasilan kemajuan ventilatornya dilihatnya di mana? Nah, itu pertanyaan bagus, Pak. Pertanyaan yang bagus banget. Itulah kelemahan mode AMP. Kelemahan mode AMP adalah dokter tidak bisa evaluasi. Karena semuanya AI ventilator. Betul kan? Jadi dari pasien yang nggak ada napas sampai keadaan napas sampai bagus tetap segitu. Paling dokter maininnya di tools. Nah, toolsnya gimana? Saya akan jelaskan. Jadi itu mode yang paling aman buat kita healing 2 hari biarnya cepat. Tapi tetap apa? Tapi ngambilannya banyak. Minute volume kecapai segitu. Iya, betul. Minute volume kecapai 100% gitu. Jadi ini mode yang benar-benar AI. Dokternya nggak bisa ngevaluasi. Tapi kalau pasien dia takutnya RR-nya cepat, pakai ini, E-nya dinyalain, berarti tambahin ya tuh ya? Iya. Apa?
nanti tambah ini. Jadi Kan dia sensitivitasnya ini banget. Kalau Ya, misalnya paling napasnya cepet, napasnya cepet nih, masuk-masan. itu kelemahannya. itu kan diaktifin. Berarti nggak usah diaktifin kalau misalkan pasien. Intercycle-nya, bisa. Intercycle-nya dimatiin terus triggernya di. Nah intinya tuh high, karena pasiennya napasnya cepet. Kalau misalkan napasnya cepet, Iya. Mereka akan terus ngasih, dia akan Iya, terus ngasih, kan? Iya. Betul. Makanya intercycle-nya paling di Itu kelemahannya. sensitivitas kan. ya sensitivitasnya di Turunin. ini ya, turunin. Dinaikin. Dimatikan. Di setting. Di setting. Jadi di aina Mana bukan? di off kan. Ya kayaknya di off kan kan. Kan? Ininya yang di ini. Betul, sensitif. Mainnya di situ. Mungkin misalnya jadi berapa nih? Sensitif. 4 gitu ya. Oh ini saya terlalu kenceng itu hasilnya. Coba di Ini kalau udah selesai gabung. Iya, mau Oh ini jadi lebih berat Pak yang saya rasakan. Ini jadi lebih berat. Kalau apa? Kalau misalnya triggernya dinaikin, Ya iya, kalau misalkan naik semakin ini berarti semakin berat. semakin sensitivitas diturunin. paling di situ gitu. Kan tangan saya masih kuat lah ya, nggak seperti paru-paru pasiennya kayak gitu. Terus ini untuk mode AMP. Ada pertanyaan Paling dulu? dua, Semuanya juga ya. sama. jadi 2 liter. AMV itu dia untuk kalau perawatnya kemana dulu gitu ya. Dia kondisinya nggak stabil, apakah dia mau apno mau enggak, AMV kan Kasih aja dulu gitu. Nah. Mandiin. Pakai air yang Kan semua orang mandiin nih. ya. Nah, pasien-pasien yang nggak stabil AMV kan aja semua. Oh, Kalau mau cari aman. aman gitu Iya. lah. Ini untuk mode EA-nya ventilator. Kalau untuk mode-mode mungkin sudah tidak ada yang dipakai. Ini apa ini? Soalnya APRP. APRP itu biasanya kayak mode yang IE terbalik gini Pak. Kan IE itu biasanya 1:2. Kalau APRP Banding itu. 2:1. Ini mah mode bahaya advance, biasanya dipakai dokter untuk open lung lah, atau misalnya yang COVID Ini mah itu Pak. ini Nah, mah makanya dokter itu ini harus mode di samping. advance. Mode advance, jadi dokter tuh harus di samping pasien biasanya, harus ngelihat. Berarti jangan. Jadi nggak Oh, nggak usah terlalu nggak usah itu ya. ditampilkan aja itu. Ya bisa. Tinggal di. Kalau ini nggak apa-apa, nanya aja. Oh boleh. Kalau 2 level BPEP, PR Dua level tuh. PRPC BPEP. SMP. Oh, BPEP atau volume garanti mungkin. Yang ini nih yang kita PRV, apa ini apa? SMP. PRVC SEMP. Oh, sorry, PRVC itu yang volume garanti. Ini yang BPEP. PRVC itu volume garanti, kalau SEMP berarti Coba. ada intermittennya. Coba ini. Set. Nah, yang di settingnya juga semacam PRVC itu semacam kayak Bedanya sama SMP volume? kalau SEMP volume kan kita ngaturnya itu volume apa ya? Cuma Ah. dikasih intermittent. Kalau PRVC kan untuk mendapatkan nilai volume tapi dia dari pressure, settingan pressure. Gitu, settingan pressure. Tapi yang di settingnya itu adalah volumenya. Volumenya. Kalau PRVC itu kayak volume garanti gitu, Pak. Kalau Bapak Tapi pakai. dia pressure supportnya bisa di setel ya. bisa di setel. Kenapa? Karena dia intermittent juga, Pak. Oh. Makanya Intermittennya. Oh dia PRVC settingannya pressure, tapi ininya volume, targetnya volume. Kalau volume kan targetnya volume, kalau pressure targetnya pressure, gitu kan? Nah, kalau ini di switch double. double. Kalau ini double PRVC itu. Jadi kayak volume garanti. Nah, kenapa ada SMP-nya? coba. Ini untuk intermittennya juga dikasih kayak gitu. Mungkin udah ya? Atau masih udahlah, di sini Udah, udah, cukup. mantap. Lalu kita ke sini. Ini apa aja nih, Kak? Di sini tuh ada alarm. Kalau alarm mah tentu udah biasa lah ya. Ya. Setting alarm bahkan bisa di auto limit. Terus ini modul limit ETCO2, current alarm, persen alarm buat dilihat. Dan nah, untuk alarmnya sendiri juga kita ada 3, Pak. 3. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini ada 3 tanda seru. Nah, kalau 3 tanda seru kayak gini ditambah merah, ventilator akan berisik, ngasih alarm bunyi. Terus ini dianggap berbahaya. Kalau misalnya alarmnya tanda seru 2 warna merah, biasanya ini dianggap hati-hati. Ibarat kayak hati-hati. Warnanya tetap merah, tapi Ya. apa tanda serunya 2. Dan biasanya bunyinya nggak berisik.
Kalau alarmnya 1 dia nggak bunyi biasanya. Terus warna alarmnya kuning. Nah, biasanya nggak bahaya, cuman yang semacam konektor kelepas sebentar terus kepasang lagi sebentar itu. Konektor terlepas atau ini sedang menggunakan baterai. Misalnya aliran listriknya mati nih. Ini sedang menggunakan baterai. Nah, di sini misalnya alarm. Contoh lah ya, saya contohin aja. Ini. Coba ini kita matiin. Apa Ya, dicopot. Nah, itu kita tunggu dulu. Nanti dia akan menilai ini sedang menggunakan baterai in use. Nah, warnanya kuning kan? Ya ininya 1. 1 ininya, tanda serunya 1. Tuh, nggak bahaya. Kayak gitu, cuma titut gitu doang. Itu untuk 3 level alarm. Kalau 2 suction mah ya pada umumnya lah ya, kita naikin oksigen sampai 100%. Kalau dewasa, kalau bayi mah paling cuma sampai 40% lah. Dan ini 2 menit. Kalau nebu, untuk nebu di sini apa ya? Dan bisa diatur Langsung waktunya. hitung aja. Mau berapa menit Oke. nebunya. Nah, ini yang kita bicarakan adalah tools. Tools itu ada basic tools. Basic tools itu kalau manual breathe berarti ngasih 1 kali napas. Kalau saya tekan dia ngasih napas. Saya tekan kasih napas. Inspirasi. Oh, ini ya RJP ya. Bisa dari sini berarti ya, baggingnya. Sebenarnya kita ada juga mode CPRV sebenarnya. Tapi kalau untuk manual breathe tuh Untuk apa ini? manual breathe itu biasanya digunakan tools aja. Kalau misalnya dokter mau ngasih 1 kali napas, misalnya kasih napas nih, misalnya thorax foto atau apa gitu ya, kasih napas. Nah, ini manual breathe. Kalau inspirasi hold, dia untuk hold inspirasi. Sekalian mau lihat nilai ini piplet system. Kalau ekspirasi hold berarti dia nge-hold ekspirasi, kebalikannya dia kempes terus kayak gitu. Terus ada yang mode advance, biasanya digunakan oleh dokter. Nah, kayak PIP-I untuk ngecek PIP index, alveolar ventricular calculation. Nah, kalau ini biasanya harus ngecek dulu AGD. Jadi Bapak Ibu harus Bapak ngecek dulu AGD, terus masukkan nilai AGD-nya. Misalnya CO2-nya saya kasih nilai 45. CO2-nya saya kasih nilai 80 lah, pressure oksigen. Calculate. Nanti dia akan ada nilainya apa aja. Ini semua nilainya. Kenapa ini nilainya nggak ada, Kang? Ya ini nggak kepasang ke pasien. Kayak gitu, gasnya nggak kepasang ke pasien kayak gitu. Nanti dokter akan dapat nilai ini. Ini mah ya. Gitu. Lalu ada juga tools untuk P01. P01 itu biasanya untuk tools ngecek respon cerebral. Jadi di PIP 0,1 detik terakhir tuh biasanya dimatiin si ventilatornya itu, terus dicek cerebralnya ada respon atau enggak. Kalau NIF ini harus berdua, Pak. Boleh minta tolong dipencetin? Ya. Ini untuk ngecek kekuatan pengembangan paru pasien. Gitu. Pressure negatifnya. Negatif infraction gitu. Inspiration per action. Nah, itulah bahasa. Nah. Kalau winning ini SBT, spontaneous breathing trial. Kalau misalnya di beberapa rumah sakit mah ibaratnya pasien mau cabut ETT terus ngegunain tepis. Nah, tepisnya itu bisa diganti sama si ini SBT ini. Jadi kalau nggak usah nyabut ini ya? ventilator nggak usah. Mau berapa lama nih? Misalnya 30 menit. Saya nyalain nih. Nah, ini lagi dicoba. Nah, ini kan apne nih pasien. Kalau apne gimana, Kang? Atuh pasiennya nggak ada napas. Kalau apne dia akan kembali ke settingan ventilator yang sebelumnya. Gitu. Ini sedang ya, jalan. SBT juga kita nentuin ininya lagi ya. Betul, dong. Dia kembali apne katanya, apne ventilation. Ini udah. Dia langsung mode yang Bapak setting lagi tadi sebelumnya. Saya nggak apa-apain. Nah, ini akan ngasih tahu kalau SBT-nya pendek, pasiennya nggak kuat. Lalu ada juga pipi loop. Pipi loop ini untuk dokter melihat grafikal. Grafikalnya itu untuk biasanya untuk melihat kapasitas paru pasien. Misalnya pipnya berapa. Ini mah advance ya? Ya, advance. Ini biasanya dokter. Settingan advance. Jadi nanti dia akan ngasih gas sedikit demi sedikit. Terus nanti dia akan muncul loopnya. Kayak gitu. Nanti dokter bisa lihat ini kapasitas pip tertingginya berapa. Nah, tinggal dilihat aja di kursornya. Compliance-nya berapa, compliance parunya kayak gitu. Analisanya. Terus kita main di SI. Nah, kalau SI ini biasanya untuk pasien-pasien kalau bahasanya open lung. Kalau pasien misalnya ARDS, jadi dia prosedurnya itu kan ini nih.
ventilator tuh ngasih napas tuh segini ya Pak. Dia ngasih inspirasi melebihi kapasitas pada umumnya. Saya contohin aja ya. Hold time-nya jangan 30 detik kelamaan. Ya maksudnya kita ngeceknya kelamaan. Nah, misalnya 10 detik ya. Ini langsung bes. Kayak gitu. Dia ngecek. Kayak ngebukain alveolinya. Itu compliance dibukain. Itu kembali lagi. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang SpO2-nya turun, proses difusinya jelek, baru mainnya ke sini. Nah, ini manual ya? Manual. Settingnya? Manual, semuanya manual. Karena ini nggak bisa secara otomatis, Pak. Ini semacam kayak... Ini pada saat ini berjalan, misalnya pasiennya desat, bisa ya? Yang ini? Tapi itu harus advis dokter, Pak. Iya, misalkan bisa. dokternya mau itu. Takutnya apa? Misalnya yang Takutnya saya takutin ini tuh, ya. takutnya malah baru trauma. Nah, itu ya. Betul. Kalau Lihat tekanannya di mana ya? Tekanan nggak? Tekanan pada saat ininya mompa? Nggak bisa. Muncul nggak? Nggak muncul. Oh, enggak ya? Oh, makanya ini bahayanya tuh di sini. Dan Apa pressure load-nya juga ininya? bisa diatur. Ini pressure load-nya bisa diatur. Kalau ini kan saya dibikin 35 nih pressure-nya, misalnya dibikin aja kecil nih. Sama dengan ada tekanan ini nggak? Pressure support ini nggak? Beda. Kan kalau di pressure support mah paling berapa sih yang di setting dokter? Paling 15 atau 10 lah. Kayak Tapi gitu. kita akan tahu peak-nya berapa? Enggak ya. Enggak. Pada saat ini mompa, ininya nggak Ini muncul di 20. sini ya? Tadi lebih kecil daripada yang tadi Oh. kan. Gitu. Makanya ini mah memang harus benar-benar dinilai dulu karena ini masuknya ke recruitment maneuver tools. Jadi toolsnya ini dia ada diagnostic tools, di sini winning tools, di sini recruitment maneuver tools. Gitu. Kalau untuk yang ARDS atau atelektasis. Nah ya, atelektasis bisa. Cuman kan kalau misalnya compliance-nya buruk Jelek, kayak gitu. COPD Ya, digituin, nggak bisa. baru Bukan trauma trauma. tuh yang ada gitu kan. Jadi ini semacam ya buah si malakama. Terus ini untuk case setup tuh untuk apa? Di sini kan ada lembar kosongnya Pak ya. Dokter sukanya pakainya yang mana aja. Nanti dia muncul di sini. Oh. Memudahkan. Kalau misalnya enggak, ya udah dihilangin. Ini mah shortcut aja. Kalau ini kan biasanya dipakai nih untuk Nah, itu. Ini apa ini? Statik. pipi loop tuh untuk melihat menilai dokter melihat kayak misalnya kapasitas pip di alveolus itu berapa. Terus kapasitas pengembangan parunya berapa. Nanti dokter akan menilai secara kursoral. Gitu. Kalau untuk statistik pipi loop. Lalu kita ke sini, lock. Kalau ada ekstra pip yang pipnya makin kesini makin tambah. Apa namanya? Apa itu? Pipnya makin kesini makin tambah. Pipnya bertambah berjenjang itu. Iya. Apa itu namanya? Bukan ini, itu Pak, ini. Auto pip bisa? Oh, autopip enggak. Kita enggak ada autopip. Nggak ada ya? Autopip enggak ada. Paling dokter tuh bisa menilai aja pipnya itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa di pip index. Nah, itu bisa. Kalau autopip enggak. Jadi kalau misalnya dokter udah tahu nih pip maksimalnya itu misalnya pressure-nya itu 10. Iya. Pip minimalnya itu 5. Ya udah dokter bisa setting di 5 sampai 10 gitu. Lalu kalau lock itu dipencet, ini nggak bisa disetting. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien datang, ini nggak bisa dipencet. Ya lock aja ya. Lock. Kalau menu ini berarti lanjutan ya. Kayak yang tadi yang saya jelasin. Nah, ini untuk screen ini Bapak bisa atur apa aja. Pertama, kecerahan dan suara. Ini bisa sangat cerah. Oke. Nah, kalau mau naik mode misalnya malam-malam ngerasa serak, pencet aja naik mode langsung. Dan ini naik modenya bisa di setting, misalnya bisa sampai nggak ada suara. Terus volumenya juga jadi nggak perlu setting secara manual, langsung aja masuk ke naik mode. Kalau screen setup yang tadi saya bilang, dokter mau berapa wave misalnya dari satu tampilan layar. Kalau tadi kan yang saya setting itu 3, ini bisa sampai 5 wave. Wave-nya juga bisa diatur. Terus tampilan waveform-nya itu mau kayak gimana? Mau linear atau yang grafik kayak gini? Itu bisa. Kalau misalnya RSIS lebih seneng pakainya atau ruang micu ini lebih senengnya pakai yang ini, enggak. Gitu. Terus yang kedua bisa juga disetting ke color. Color itu yang tadi saya bilang. Kalau dokter biasa pakainya pressure itu warna merah ya ini gantinya merah. Saya sih nggak mau setting ini dulu ya, karena nggak tahu kebiasaannya. Dan ini untuk color license untuk kami. Gitu. Ini untuk settingan semua. Lalu ke sini. Ini untuk tampilan alarm nanti ada di sini.
Ini itu untuk melihat recent alarm. Yang tadi saya bilang, kalau alarmnya 1 tidak bahaya. Apnea ventilation and dia ngasih tahu kalau apnea itu udah selesai. Bahaya nggak? Enggak. Apnea kan udah selesai, berarti nggak bahaya dia. Pagernya 1. Tapi kalau apnea bahaya nggak? Bahaya. Pagernya 3. Pagar tanda seru astagfirullah. Apnea ventilation bahaya. Tanda serunya 3 kayak gitu. Jadi walaupun membaik pun dia tetap ngasih tahu. Oh. Membaik pun dia ngasih tahu. Jadi yang alarm itu belum tentu jelek ya. Belum tentu. Jadi kalau alarmnya kuning, tanda serunya 1, itu nggak masalah. Biasanya nggak akan mempengaruhi ke pasien. Kayak gitu. Kayak ini nih baterai in use karena tadi Pak cobian dicabut AC powernya. Jadi kan nganggo baterai ya. Nganggo baterai ke pasien masalah nggak? Nggak kan? Makanya baterai in use. Kayak gitu. Dan ada juga alarm yang tanda seru 2. Bisa diklik juga. Oh ini kalau misalnya bukan masalah teknis sih nggak bisa diklik. Kalau misalnya kayak oksigennya kecabut, itu bisa diklik terus nanti dimunculin gambar. Oh bisa di reset juga ya? Bisa. Nah ini mau ke gini lah aja atau mau Ya, ke gini gitu aja. lagi? Supaya kelihatan. Oh boleh. Saya pakai ini deh biar kelihatan lebih cantik. Nah oke. Ini untuk yang tadi Bapak tanyakan. Air supply. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Ini pressure untuk oksigennya itu udah memenuhi syarat enggak? Kalau misalnya masih di tanda Bisa cek dari sini ya. bisa. Ini sentralnya yang bagus, masih bagus nih. Masih di Berapa batas ini normal. minimal ini? Yang Minimalnya hijau. di 40. Ini. 40. Bawah 40 itu udah nggak baik. Udah nggak baik. Nah, 40 ini untuk air sampai supply. Kenapa ini nggak bisa? 90 ya? Karena nggak pakai pot air. Kita pakainya air supply, backup air supply. Air supply itu di mana? Dari sini. Gitu. Nah, ini juga kita bisa setting tapi harus sama teknisi dari Mindray. Settingnya itu untuk apa? Kalau misalnya settingnya kayak gini. Bapak mau pakai air murni dari jangan air lah bicaranya kayak cair pokoknya. Udara murni dari sentral. Ya udah, saya matiin ininya bisa. Nanti kan jadi kalau misalnya ini nggak ada udaranya kecopot, ya ini bakal alarm. Kalau dua-duanya bisa. Nanti saling backup. Kalau misalnya mau backup aja, ininya dimatiin bisa. Jadi kalau misalnya Bapak pasang udara dari sentral ke sini, itu nggak berguna, sama aja. Cuma nempel doang. Kayak gitu. Sejauh ini untuk baterainya, kapasitas baterainya 100%. Ini untuk konektivitas. Cuman kan nggak ada ya, bisa ekspor data segala rupa. Ekspor screenshot. Kalau misalnya mau ekspor screenshot ke Prestige bisa, tapi harus di bawah 16 GB. Jadi kan katanya bisa di nganggo Prestige, kok saya colok Prestige nggak kebaca. Prestige-nya seberapa giga Pak? 32 giga itu biasa. Paling di 8 giga, 6 giga, 2 giga. Kayak gitu toh.